yang namanya Beni Cokro. Beni Cokro ini salah satu pemain falas dan saham, ya, di mana termasuk Asabri juga naruh dana ke Beni Cokro Group. Termasuk Jiwasraya juga ada salah satu direksi Jiwasraya tahun berapa tuh Bang? Sekitar tahun 2014 atau sekian itu naruh uang juga, uangnya Jiwasraya ke grupnya Beni Cokro. Dimainkan atau diputar atau dikorupsi entah bagaimana, Beni Cokro kemudian divonis hukuman di penjara ya. Ya seperti itu. Jadi Beni Cokro penjara sehingga uangnya Jiwasraya sebagian kesedot ke sana. Sehingga Jiwasraya mengalami defisit keuangan. Nah, kita nggak tahu bagaimana tata cara pemerintah dalam hal ini adalah Menteri BUMN kemudian mengatur bagaimana supaya Jiwasraya ini apakah kemudian mereka mau hilangkan perusahaannya, mau dianggap mati atau bagaimana. Yang jelas ada satu posisi di mana Menteri BUMN beserta Jiwasraya kemudian mereka membentuk satu perusahaan baru. Perusahaan baru ini yang direksinya juga nggak tahu siapa, dibentuk untuk mengalihkan aset-aset Jiwasraya kepada perusahaan baru ini. Perusahaan asuransi juga yang kredibilitasnya juga baru, nggak ada nilainya karena baru dibentuk, dan direksinya juga kita nggak tahu siapa karena bukan pemain-pemain asuransi. Sementara Jiwasraya sendiri karyawannya yang sudah puluhan tahun bekerja mau disingkirkan, mau diberhentikan, mau di PHK. Nah, perusahaan baru ini kapabilitas dan kemampuannya nggak ada karena ini baru. Ya, kemudian aset-aset Jiwasraya kemudian dialihkan ke perusahaan ini. Padahal dalam ilmu pengalihan aset perusahaan ini nggak boleh ini. Ada pengalihan aset di mana aset-aset perusahaan yang sudah lama dialihkan ke perusahaan baru, dasarnya akte perseroan baru dibentuk oleh notaris dengan direksi yang dibentuk juga. Kemudian juga dengan kualifikasi yang nggak ada. Jadi nilai 0 dari kemampuan direksi ini diberikan tanggung jawab pengalihan aset. Ini juga pengalihan aset ilegal karena nggak pernah ada sejarahnya perusahaan itu dia punya aset dialihkan ke perusahaan lain dalam bentuk hibah. Kenapa? Karena selalu aset perusahaan itu punya kaitan dengan pihak ketiga, baik debitur maupun kreditur. Ya kan, kemungkinan klaim-klaim itu ada. Nah ini tiba-tiba direstrukturisasi namanya, kemudian dialihkan kepada perusahaan baru ini lewat mekanisme katanya sudah ada rapat koordinasi terbatas, rakortas yang diadakan oleh Menteri BUMN dalam hal ini Erick Thohir dan para direksi baru dari Jiwasraya, sehingga timbullah satu kapal baru yang belum punya pengalaman di asuransi dan ini mau jalankan asuransi. Bahasanya adalah pindah kapal. Kapal ini mau tenggelam, pindah kapal ini. Ya kalau pindah kapal di lautan nggak apa-apa. Tapi ini kan perusahaan, ada hubungan dengan pihak ketiga, yaitu nasabah dan lain-lain. Entah hutang, entah piutang, entah punya hubungan hukum atau punya kontrak. Nah, ini kan penting ini, bahwasanya ini akan berbahaya. Kemudian yang paling penting, Jiwasraya ini kemudian mau dihabisin, dihilangkan namanya, diganti dengan nama baru yang nggak punya kualifikasi sama sekali. Pengalihannya sendiri adalah perlu tandanya aspek hukumnya bagaimana, yang pertama. Yang kedua, karyawan Jiwasraya ada ini boleh diberhentikan dengan permainan pesangon yang kecil, pengurangan pesangon sehingga malah tidak dapat apa-apa. Ini nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja persoalannya apa. Yang jelas ada banyak persoalan seperti tergambar dalam press release ini. Ini adalah gambaran umum saja. Secara detail nanti bisa dijabarkan. Yang jelas ada satu kerugian-kerugian hukum, akibat-akibat hukum dan persoalan hukum yang akan timbul ketika Jiwasraya dimatikan. Kita juga sebagai warga negara Indonesia sudah mengenal PT Jiwasraya ini sebagai perusahaan milik negara yang kemudian membantu persoalan asuransi masyarakat kecil di pedesaan. Nah, kita juga nggak nyaman kalau ini perusahaan ini dimatikan oleh negara, karena ini perusahaan masih juga punya nasabah seberapa banyak ini 1 juta individu ya, 1,5 juta lebih. Jadi Jiwasraya masih ada nasabah 1.500.000 subjek hukum individu se-Indonesia. Kemudian karyawan yang masih ada hanya 189 karyawan. 189 karyawan bekerja ini adalah di sini dan di belakang. Mereka semua sudah bergabung dalam serikat pekerja karena mau dihabisin semua kan. Nah,
bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap para nasabah yang ada, yang pemegang portofolio polis? Jangan-jangan ada di antara kita adalah pemegang polis lagi kan? Sampaikan kepada publik supaya apa? Tujuannya adalah karena karyawan mau di PHK kan? Kalau nggak ada karyawan, siapa yang menjalankan Jiwasraya dan bagaimana pelaksanaan teknis polis-polis yang ada? Ini kan persoalan hukum juga. Nah ini nanti akan dibedah lebih dalam oleh pimpinan dari sana cerita. Oke, ini akan diceritakan oleh Bang David Herman ya. Tapi nanti lebih detail ini baru gambaran umum. Nanti teknisnya nanti detail nanti disampaikan oleh baik Bang Herman maupun dari tim yang lain yang memang adalah karyawan Jiwasraya lu udah puluhan tahun bekerja. Makanya kalau saya masih hitam, mereka sudah putih-putih rambutnya. Karena apa bekerja di Jiwasraya? Kalau teman-teman media ini kan rambutnya pada hitam semua nih. Ya kan berarti kan pada baru-baru kan. Gitu ya. Jadi ini nanti kita jelaskan. Nah, satu hal bahwasanya pemberhentian para karyawan ini berbahaya juga. Makanya langkah paling penting di sini saya sebagai kuasa hukum dari Serikat Pekerja Jiwasraya maunya ini perusahaan terselamatkan. Gimana caranya? Namanya tetap ada dan nama baik Jiwasraya tetap kembali. Kemarin buruk karena ada uangnya dipindahkan ke grupnya Beni Joko banyak. Tapi mudah-mudahan nanti kembali semua. Jadi Jiwasraya tetap sebagai perusahaan asuransi nomor 1 di Indonesia. Nasionalisasi atau PHK secara sepihak oleh perusahaan. Nah, sebetulnya yang kami tuntut adalah yang pertama hak-hak yang harusnya sudah kami tabung sejak kami bekerja di PT Asuransi Jiwasraya dengan masa kerja sampai dengan ada yang 23 tahun, ada 20 tahun, 15 tahun, tetapi ini tidak diakui oleh manajemen. Manajemen hanya menginginkan bahwa manfaat itu adalah ketika di PHK adalah harus mengundurkan diri. Jadi manfaat pengunduran diri yang akan diberikan oleh manajemen, khususnya direksi. Dan kami meminta bahwa kami sebetulnya tidak ingin di PHK. Kami hanya minta kami tetap bisa bekerja untuk kelangsungan keluarga kami. Sehingga kalau kami harus di PHK, maka harus ada kompensasi kepada kelangsungan kami setelah kami di PHK. Di mana kalau kami melihat keuangan perusahaan masih bisa memenuhi. Tetapi ketika tadi semua aset itu harus dialihkan kepada Ajilab sebagaimana rencana dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham dan juga direksi, maka ini menimbulkan ketidakadilan. Kami dipaksa untuk merelakan hak-hak kami yang sudah kami tabung untuk diserahkan kepada negara. Karena kami harus mengundurkan diri, sehingga ketika manfaat pengunduran diri itu kami banyak kehilangan hak kami. Sehingga sebetulnya kami tidak keberatan Jiwasraya mau ditutup, silakan. Kalau mau diteruskan juga silakan. Karena itu tadi pada prinsipnya bahwa kami untuk ada kelangsungan pekerjaan bagi teman-teman yang bersedia untuk migrasi kepada Ajilab, tetapi saat ini sudah tertutup pintunya. Dan bagi yang tidak ingin migrasi, kami ingin kalau memang Jiwasraya akan tutup, kami adalah penghuni terakhir atau kami yang akan mengkunci. Tetapi sampai saat ini pun ketika kami bertanya apakah betul pada 2023 Jiwasraya akan ditutup, manajemen tidak bisa menjawabnya. Jawabannya hanya mereka melaksanakan arahan dari Kementerian BUMN berdasarkan rakortas CQ adalah dari Presiden Republik Indonesia. Jadi saya lanjut, jadi saya buka sesi pertanyaan karena ini baru depannya aja. Dalamnya kan ada persoalan ilegal pengalihan aset. Aset punya satu perusahaan besar dialihkan ke suatu perusahaan yang cuma punya akte doang, akte PT, akte perusahaan doang dibikin notaris, atau pindah itu dalam bentuk hibah. Itu suatu pertanyaan besar walaupun yang perintahkan adalah kementerian ya. Pertanyaan karena ini nggak boleh. Yang kedua, ini kan perusahaannya juga berkaitan dengan pihak ketiga, yaitu para nasabah-nasabah dan pemilik portofolio, yaitu nasabah asuransi. Kalau sampai aset dialihkan, ini mereka dapat apa ini? Ya, baru yang kemudian berikutnya adalah ini karyawan ini kan sudah punya tabungan masa depan berupa uang pensiun dan lain-lain. Terus kemudian diambil, dialihkan asetnya, terus mereka dapat apa?
gitu kan. Jadi banyak yang nggak dapat. Yang keempat adalah bahwasanya ini adalah perusahaan besar, masa nggak punya uang. Dari zaman Belanda udah punya uang, tiba-tiba sekarang hilang uangnya, asetnya kemudian dialihkan ke perusahaan baru yang dasarnya adalah akte PT doang. Bikin akte di notaris tahu dapat banyak banget tuh apa aset kan. Kita juga mau tuh, saya sama Pak Sego mungkin mau ya Pak ya, bikin PT masukin. Cuman ini Bang Novi ada nggak di sini? Ada ini. Oh ada ya. Jadi nanti ini akan jadi pertanyaan, tapi apa kita bahas. Tapi silakan teman-teman boleh bertanya. Saya buka ruang dan waktu untuk bertanya. Dari sebelah kiri, saya kiri.